Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati Panio. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 1A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu yang saya sebut nama beliau Bapak Firman Sidik MPDI. Dan pada video ini saya akan memaparkan materi mengenai filsafat ilmu, yakni tentang manusia dan filsafat. Filsafat merupakan studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan soal apa yang mungkin diketahui secara perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan manusia itu merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan satu tujuan, yakni mencari tempat atau kehidupan yang abadi, kekal, dan bahagia. Filsafat manusia merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai makna menjadi manusia. Filsafat manusia menjadikan manusia sebagai objek utama studinya. Dalam ilmu filsafat, manusia akan mengajukan pertanyaan mengenai diri mereka sebagai manusia. Filsafat manusia terus berkembang karena manusia merupakan objek yang penuh dengan misteri. Titik tolak filsafat manusia adalah pengetahuan dan pengalaman manusia serta hidup atau dunia yang melingkupinya. Dalam sejarah ada beberapa istilah yang mendahului filsafat manusia, yaitu psikologi filsafat, psikologi rasional, eksperimental, dan empiris. Filsafat manusia perlu dipelajari karena manusia mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menyelidiki dan menganalisis sesuatu secara mendalam. Manusia berpikir dan menganalisis banyak hal. Pada satu titik, manusia akan sampai kepada saat di mana dia akan bertanya mengenai arti keberadaannya sendiri sebagai manusia. Dengan demikian, filsafat manusia mengantar manusia untuk menyelami kehidupannya sendiri dan sangat mungkin mendapat pencerahan mengenai menjadi manusia yang lebih utuh. Dalam sejarah, manusia selalu berusaha memecahkan permasalahan pokok tentang makna dan eksistensinya yang selalu sulit memperoleh jawaban. Filsafat manusia ini ada untuk mendorong manusia mencari hakikatnya. Filsafat manusia sangat dekat hubungannya dengan eksistensialisme. Eksistensialisme itu merupakan gerakan filosofis yang menganut paham bahwa tiap orang harus menciptakan makna di alam semesta yang tak jelas, kacau, dan tampak hampa ini. Filsafat manusia muncul berawal dari pertanyaan akan diri manusia. Pertanyaan-pertanyaan dalam filsafat manusia dapat menunjukkan tujuan filsafat manusia, yakni yang pertama, apakah dan siapakah manusia pada hakikatnya? Yang kedua, bagaimanakah kodrat manusia itu? Yang ketiga, apakah sifat-sifat manusia yang unik yang membedakannya dari makhluk-makhluk yang lain? Yang berikutnya, bagaimanakah hubungan antara badan atau raga dengan jiwa manusia? Kemudian, bagaimana mungkin manusia dapat bebas dan merdeka untuk melakukan segala yang dia inginkan? Dan yang terakhir, apakah arti kepribadian seorang manusia? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan selalu ada dari dahulu hingga sekarang. Pertanyaan yang akan selalu terdengar dari saat manusia lahir hingga manusia meninggal. Sesuai dengan tinjauan kefilsafatan tentang manusia, disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanya. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk yang mempertanyakan dirinya sendiri dan keberadaannya dalam kosmos secara menyeluruh. Atas keingintahuan manusia akan posisinya dalam alam itulah, manusia sadar bahwa dirinya adalah seorang penanya. Jika kita merunut jauh ke belakang sebelum manusia mengenal peradaban, persoalan filsafati sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang manusia. Jika kita melihat dari segi dayanya, manusia memiliki dua macam daya. Di satu sisi, manusia memiliki daya untuk mengenal dunia rohani yang nous, intuitif, dan supranatural dikarenakan oleh kerjasama yang dilakukan dengan akal, yang menjadikan manusia dapat memikirkan serta memperbincangkan hal-hal yang bersifat rohani. Di lain sisi, manusia memiliki daya pengamatan atau aestesis, karena pengamatan yang disertai dengan daya penggambaran atau penggagasan manusia pada akhirnya memiliki pengetahuan yang luas. Ada beberapa pandangan para filsuf mengenai manusia. Manusia memiliki dua elemen dalam dirinya, yaitu jiwa dan tubuh. Yang keduanya merupakan elemen yang berdiri sendiri, yang satu lepas dari yang lain. Jiwa berada di dalam tubuh layaknya dalam sebuah penjara yang seperti diungkapkan oleh Plato, bahwa tubuh adalah musuh jiwa karena tubuh penuh dengan berbagai kejahatan dan jiwa yang berada di dalam tubuh merupakan penjara jiwa. Menurut pemikiran Plato, jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu nous, akal, thumos atau semangat, epitumia, nafsu, dan merupakan pengaruh nafsu manusia itu terpenjara dalam tubuh. Hanya kematian yang akan melepaskan jiwa dari belenggu tersebut.
Lalu Demokritos mengajarkan bahwa manusia adalah materi, jiwa pun adalah materi yang terdiri dari atom-atom khusus yang bundar, halus, dan licin. Oleh sebab itu, tidak saling mengait satu sama lain, demikian juga atom-atom yang berbentuk lainnya. Namun ada juga aliran yang mengajarkan tentang aliran perpindahan, seperti aliran Pitagoras. Pitagoras mengajarkan kepribadian manusia dan perpindahannya ke dalam jasad hewan apabila telah mati, dan jika hewan tersebut mati, maka jasadnya akan berpindah ke jasad lainnya. Dan demikianlah seterusnya. Perpindahan jiwa yang demikian tersebut dengan suatu proses penyucian jiwa yang akan kembali ke tempat asalnya di langit apabila proses penyuciannya telah selesai. Oleh karena kejahatan dianggap telah bersemayam dalam benda, maka tugas manusia adalah membebaskan diri dari pengaruh tubuhnya dan tidak memakan daging, bermusik, tidak mengadakan persetubuhan, dan lain sebagainya. Paham Pitagoras ini dianut oleh Apollonius dari Tiana. Tinjauan kefilsafatan tentang manusia di atas dititik beratkan kepada dayanya. Akan tetapi menurut pandangan Philo yang mempertemukan filsafat Helenisme dengan agama Yahudi lebih menitik beratkan pada aspek lain. Hal ini tampak jelas dalam pandangannya bahwa dalam strukturnya manusia adalah gambar alam semesta. Akan tetapi manusia lebih sebagai keidia, yaitu sebagai manusia yang tidak bertubuh, yang telah ada sejak kekal di dalam alam logos. Jika manusia dibedakan antara jiwa sebagai kekuatan hidup dan jiwa yang bersifat akali, jiwa sebagai kekuatan yang hidup berada di dalam darah dan tidak akan binasa. Jiwa yang bersifat akali atau nous adalah jiwa yang lebih tinggi dan bersifat ilahi. Sebelum manusia dilahirkan, jiwanya sudah ada. Jiwa ini tidak dapat binasa, yang memasuki tubuh dari luar, di dalam tubuh jiwa itu terpenjara. Oleh karena hidup dalam dunia adalah sebuah kejahatan, kematian mewujudkan suatu kebebasan di mana orang dibangkitkan kepada hidup yang sejati dan kepada kebebasan. Dalam hal ini, Philo ini menyebutkan bahwa tujuan hidup manusia ialah menjadi sama dengan ilah. Adapun caranya adalah dengan menahan diri dari dunia dan segala nafsu, menentang perangsang yang datang dari luar dan mengarahkan diri kepada dirinya saja. Tujuan manusia adalah mencapai sebuah tempat tertentu setelah kematian yang disebut dengan surga. Untuk dapat mencapai tahapan tersebut, manusia haruslah menjauhi hal-hal yang tidak baik, seperti mencuri, membunuh, merendahkan orang lain, dan sebagainya. Selain itu, manusia juga harus melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya. Aturan-aturan mengenai hal yang baik dan hal yang buruk tersebut merupakan sebuah komitmen antara manusia dengan Tuhan. Bisa dibilang, tujuan akhir manusia adalah sebuah kebahagiaan yang abadi tanpa ada lagi akhir dari kebahagiaan tersebut. Pendapat ini hampir serupa dengan pemikiran Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, manusia tidak lebih pada suatu bagian dalam alam bendawi yang mengelilinginya. Oleh karena itu, maka segala sesuatu yang terjadi padanya dapat diterangkan dengan cara yang sama dengan cara menerangkan kejadian-kejadian alamiah, yaitu secara mekanis. Dengan kata lain, manusia hidup selama darahnya beredar dan jantungnya bekerja, yang disebabkan pengaruh mekanis dari hawa atmosfer. Hidup manusia adalah gerak anggota-anggota tubuhnya. Aristoteles pun berpikiran bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tubuh dan jiwa hanya merupakan dua segi dari manusia yang satu. Tubuh adalah materi dan jiwa adalah bentuk. Manusia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka pada saat manusia mati, maka kedua-duanya akan mati. Itu berarti jiwa manusia tidak abadi. Namun Aristoteles berpikiran bahwa tidak ada kehidupan setelah mati. Jadi kematian adalah akhir dari segala-galanya. Pemikiran para filsuf tentang manusia terus berkembang, akan tetapi di dalam perkembangan tersebut tidak dapat disimpulkan tenalitasnya, terutama yang menyangkut kesempurnaan pemikirannya. Perkembangan pemikiran tentang manusia menunjukkan adanya upaya yang terus-menerus untuk menemukan hakikat manusia. Hal ini berarti ingin dicapai pengertian yang mendalam dan radikal tentang manusia. Demikianlah artikel mengenai manusia dan filsafat, yang mana artikel ini saya petik dari antronesia.com dan id.m.wikipedia.com. Khusus untuk Wikipedia, itu didapat rujukan dari sumber-sumber sebagai berikut. Pertama, Louis Lehay, Manusia Sebuah Misteri, Jakarta Gramedia, halaman 1. Yang kedua, Baharudin Salam, Filsafat Manusia, Jakarta Bina Aksara, halaman 13. Yang ketiga, Juraid Abdul Latif, Manusia, Filsafat dan Sejarah, Jakarta Bumi Aksara, halaman 15. Yang berikutnya Surajio, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar, Jakarta Bumi Aksara. Kemudian dari Theo Huijbers, Manusia Merenungkan Dirinya, Yogyakarta Canisius, halaman 15 sampai dengan 20. Kemudian dari Suryanto Pupowardoyo, Sekitar Manusia Menuju Manusia Seutuhnya,
Kumpulan karangan Jakarta Gramedia halaman 1 sampai dengan 5. Kemudian dari A. Sudiarja, ed. Sastra Prateja, Manusia Multidimensional Jakarta Gramedia halaman 15. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa adanya ilmu filsafat manusia ini ialah untuk menyelidiki seluk-beluk manusia, mulai dari kelahirannya, tujuan ia dilahirkan, kodratnya seperti apa, hubungan penciptaan tubuh yang satu dengan tubuh yang lainnya, beserta hal-hal lain yang berkaitan tentang kepribadian diri seseorang. Berdasarkan informasi yang telah saya dapatkan, bahwasanya pengkajian ilmu filsafat manusia sampai saat ini belum dapat memecahkan secara pasti pertanyaan-pertanyaan yang telah disepakati dan diajukan. Adapun penelitian para filsuf diantaranya yakni tentang kodrat manusia, yaitu seputar kehidupan umum yang telah diciptakan dan telah tertulis. Dikatakan bahwa untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan abadi, yakni surga, maka kita harus membentengi diri kita dari dorongan tubuh yang secara lahiriah telah ditetapkan. Artinya, kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Karena jika dilihat kembali, ditinjau kembali, makhluk apapun itu pasti diciptakan dengan ketentuan atau kodrat yang alamiah. Dan jika makhluk yang dilahirkan itu, yang diciptakan itu, mencoba untuk keluar dari kodrat, maka akan terasa aneh adanya, seperti bukan ciptaan itu sendiri. Jadi menurut saya, adanya ilmu filsafat manusia ini cukup mengkaji dan meneliti seputar manusia. Namun, jangan sampai penelitian yang diteliti itu menjadikan makhluk yang dulunya memang dilahirkan sebagai manusia, tetapi karena dikatakan pengejaran tujuan kehidupan sebagaimana yang dikemukakan tadi, itu menjadikan manusia keluar dari kodratnya, sehingga membuat manusia tersiksa. Jadi jika digali dan diteliti lebih dari kadarnya, maka pasti akan kurang mendapatkan hasil yang bisa memuaskan, dan pasti pertanyaan yang sering ditanyakan akan tetap menjadi pertanyaan hingga akhir. Demikianlah pemaparan materi mengenai manusia dan filsafat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesalahan datangnya dari diri saya dan kebenaran yang sejati dan hakiki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number one for me, the number one for me, oh, oh, number one for me.